Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 8 ayat 1-10. Judul renungan kita pada hari ini adalah menolak air Shiloah. Raja Yehuda merasa sangat takut. Raja Aram dan Raja Israel telah bersatu untuk memerangi Yerusalem. Kedua kerajaan besar lainnya, Mesir dan Asyur, juga menjadi ancaman bagi Yehuda. Saat itulah Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepadanya agar dia mengandalkan Tuhan. Namun Ahaz lebih memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengabaikan firman Tuhan. Dia lebih memilih percaya pada para berhalanya, bahkan mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Dia pun mengikat perjanjian dengan Raja Asyur. Dia rela membayar upeti dan tunduk kepada Asyur asalkan Yehuda diselamatkan dari tangan Raja Aram dan Israel. Lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Melalui Yesaya, Tuhan menggambarkan sikap Raja Ahaz ini sebagai tindakan menolak air Shiloah yang mengalir lamban. Siloah namanya dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani disebut Siloam. Adalah kolam di Yerusalem yang menjadi sumber air suci yang digunakan untuk berbagai upacara di Bait Allah. Sebaliknya, Ahaz memilih air sungai Efrat yang kuat dan besar sebagai gambaran Asyur. Ahaz beranggapan bahwa hikmat dan kuasa manusia lebih hebat daripada kuasa Allah. Dia mengira Asyur akan menjadi penyelamatnya, padahal nantinya Asyur sendiri juga menjadi ancaman baginya. Serupa sungai besar yang meluap dan menenggelamkan mereka. Ahaz memilih mengandalkan hikmat manusia dan dia berakhir dengan kegagalan. Kiranya kita dapat memetik pelajaran daripada kesalahannya. Sekalipun hikmat manusia terlihat hebat dan meyakinkan, namun hanya akan berakhir pada kekacauan dan kegagalan. Oke, hari ini kita akan melihat dan belajar firman Tuhan dari kitab Yesaya ya. Maher Hasbas. Apakah itu? Apa hubungannya dengan kehidupan kita zaman sekarang? Oke, mari kita baca Yesaya pasal 8 ayat 1-10. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Hasbas. Maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, yakni Imam Uria dan Sakaria bin Yeberakai. Kemudian saya menghampiri istriku dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak dan ibu, maka kekayaan Damsyik dan jaran Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Resin dan Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur. Dengan segala kemuliaannya, air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah, yang terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal, ambillah keputusan tetapi tidak akan terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Oke, sekarang kita lihat ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis. Nah, firman Tuhan biasanya ditulis dalam suatu gulungan ya. Seperti yang ditemukan dalam naskah-naskah di Laut Mati atau Dead Sea Scroll, termasuk kitab Yesaya ini. Jadi gulungan kitab Yesaya, scroll kan ya, gulungan itu kan scroll, itu ditemukan di Laut Mati ini, atau terkenal dengan nama naskah Qumran, karena tempatnya itu namanya Qumran, ya, naskah Qumran, tempatnya kaum para etnik, ya. Nah, pertanyaannya, kalau biasanya ditulis dalam bentuk gulungan, bahkan kitab Yesaya yang sekarang kita baca ini ditulis juga dalam bentuk gulungan, kenapa kok untuk kondisi saat ini, yaitu batu tulis, ditulis di batu tulis besar? Pasti ini kan mengundang pertanyaan. Tujuan ditulis dengan media batu tulis besar ini paling tidak supaya setiap orang itu dapat melihatnya. Kalau dengan tujuan setiap orang dapat melihatnya, tujuannya itu adalah supaya itu orang tahu
Tuhan ingin menyampaikan pesan tertentu kepada bangsa Yehuda dalam hal ini. Gitu ya. Lah pesan seperti apa? Nah, ini ngomong gini ya, tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Ketika kita melihat kayak gini bingung ya, Maher Shalal Hasbas itu apa? Dalam bahasa Ibrani, kata Maher Shalal Hasbas itu artinya cepat merampas atau cepat merampok. Kita bingung ya, apa yang dirampok, siapa yang merampok, kapan merampok, kok bisa diomongkan cepat, ini siapa? Ini berbicara tentang apa? Nah, kondisinya itu memang tidak terlalu jelas. Nah, kadang-kadang firman Tuhan memang sifatnya seperti itu ya. Karena di dalam teologi istilahnya ada yang namanya progressive revelation. Jadi pembahyuan Tuhan itu semakin lama akan semakin jelas. Itu namanya progressive revelation. Mungkin awalnya tidak terlalu jelas, tapi lama-lama ketika Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, kemudian akan semakin jelas, semakin jelas. Sama juga ini, Maher Shalal Hasbas, artinya apa? Nggak ada sing tahu. Maksudnya nggak ada sing tahu tuh dalam konteks apa ya? Kan memang artinya cepat merampas atau cepat merampok. Terus sing dirampok apa? Yang dirampas apa? Terus kapan? Dan siapa yang merampas? Nggak ada yang tahu. Nah, kemudian ayat 2, Yesaya memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yakni Imam Uria dan Sakaria bin Yeberekia. Nah, kenapa kok harus manggil dua saksi? Apa tujuannya manggil? Apa arti pentingnya dua saksi itu apa? Karena di dalam kebudayaan kuno ya, keterangan minimal dua orang saksi, maka suatu pernyataan atau suatu kejadian itu sah. Jadi ini menunjukkan ya, kalau sampai diperlukan adanya dua saksi yang dapat dipercaya untuk menyaksikan tulisan Maher Shalal Hasbas, berarti tulisan Maher Shalal Hasbas atau cepat dirampok, atau cepat ngerampok, atau cepat dijarah, ini pasti kan memiliki arti yang penting sekali di sini. Jadi masih penasaran kan? Apa artinya daripada Maher Shalal Hasbas kan? Nah ini ya. Ternyata ayat 3, Yesaya itu menghampiri istrinya, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lah Tuhan berfirman kepada Yesaya, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Kalau kita baca sampai ayat 3 saja, kita bisa mengerti, oh artinya Maher Shalal Hasbas itu artinya nama daripada anaknya Yesaya. Tetapi apa hubungannya nama daripada anaknya Nabi Yesaya ini dengan kejadian politik atau situasi negara yang terjadi saat itu? Ya. Nah, pengertian cepat merampas atau cepat merampok, ini tujuannya itu apa sih? Hubungannya apa? Nah, ini kita lihat di ayat 4 ya. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak atau ibu, berarti anak ini kan kecil sekali. Anak itu memanggil bapak ibu itu umur berapa ya? 1 tahun mungkin ya. Ya. Terus kemudian kalau anak dalam kandungan itu 9 bulan. Jadi kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun 9 bulan, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria, Damsyik ini Aram, Samaria Israel Utara, akan diangkut di depan Asyur. Artinya ternyata siapa yang rampok, siapa yang merampas, itu adalah Raja Asyur yang akan dalam waktu cepat, ya 1 tahun kurang lebih 9 bulan, akan menghancurkan daripada Damsyik dan akan menghancurkan daripada Samaria. Yang notabene Damsyik dan Samaria ini adalah musuh daripada Raja Ahas. Raja Ahas itu adalah Raja Israel Selatan. Nah, seharusnya Raja Ahas yang Israel Selatan ini memiliki hati yang bersukacita ketika mendengar berita ini. Karena musuh-musuhnya itu akan dikalahkan. Begitu ya. Nah, ini ada lagi nih. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepadaku. Bangsa ini menolak air Siloah. Nah, ini kan sudah dijelaskan di artikelnya ya. Jadi, frasa menolak air Siloah yang mengalir lamban itu artinya menunjukkan penolakan terhadap keteguhan dan kesetosaan atau kedamaian
kerajaan Tuhan dan rumah Daud di tengah-tengah bangsa yang bergolak. Maksudnya gini, jika seseorang itu mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjaga daripada Israel Selatan itu dengan baik. Dalam hal ini, di bawah pimpinan Raja Ahaz. Tetapi yang terjadi adalah, Raja Ahaz tidak meminta bantuan daripada Tuhan. Tetapi Raja Ahaz malah meminta bantuan kepada Raja Aram. Kenapa kok minta bantuan pada Raja Aram? Apa yang ditakuti oleh Raja Ahaz? Raja Ahaz ini takut pada kalimat yang berwarna biru. Dan telah tawar hati terhadap Resin. Siapakah Resin? Itu Raja Aram. Dan anak Remalia. Siapakah anak Remalia? Itu adalah Pekah. Pekah adalah Raja Israel Utara yang ibu kotanya Samaria. Jadi artinya Aram dan Israel Utara ini ngajak Israel Selatan awalnya ya untuk berperang melawan Asyur. Tetapi karena Israel Selatan itu menolak, maka Aram dan Israel Utara justru mau menyerang Israel Selatan. Tetapi sebelum Israel Selatan ini dihancurkan oleh Aram dan Israel Utara, maka Tuhan menggunakan Asyur itu untuk menghancurkan kedua kerajaan ini. Nah, ternyata kenapa kok Ahaz itu pengen bekerja sama dengan Asyur? Karena Asyur itu merupakan suatu kekuatan yang besar saat itu, di zaman itu, tahun kurang lebih 700-an itu ya. Yang menghancurkan itu namanya Tiglat-Pileser. You know? Nah, konsekuensi logis dari itu adalah seorang yang menolak perintah Tuhan adalah kehilangan damai sejahtera yang abadi. Karena nanti pada akhirnya, kita baca di ayat selanjutnya, Asyur akan menyerang Yehuda. Mari kita lihat ya. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat, yang besar, meluap-luap atas mereka. Siapa air sungai Efrat yang kuat yang meluap-luap? Di sini jelas, kita tidak usah tafsir-tafsir macam-macam. Karena di sini dijelaskan, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Jadi Asyur yang menghancurkan daripada Aram dan Samaria. Asyur juga yang akan menghancurkan daripada Yehuda. Nah, air ini meluap melampaui segenap salurannya dan mengalir melalui segenap tebingnya. Ayat 8, kok tahu menyerang Yehuda? Karena di sini ada keterangan serta menerobos masuk ke Yehuda. Jadi, apa yang ditimbulkan oleh Raja Asyur ini membuat penderitaan yang sangat besar bagi Yehuda. Banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, sayap-sayap yang dikembangkan untuk menutup seantero negerimu. Jadi artinya kekuasaan daripada Asyur itu akan, apa ya istilahnya ya, menguasai ya daripada Yehuda. Jadi dari sini kita lihat, suatu kekuatan yang sangat dahsyat dari daerah timur akan bangkit, menaklukkan Raja Israel Utara, dan mengganggu juga keamanan daripada Israel Selatan. Ketika seorang menjadi anak Tuhan, ini kita lihat ya, Tuhan juga tidak serta-merta membuat jalan kita rata, dan membuat langit kita selalu biru. Terkadang Tuhan mengajar kita dengan mendatangkan kesukaran yang sangat besar. Memang terkadang kesukaran besar akibat daripada keberdosaan kita, seperti Ahaz tadi yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Tetapi tidak selalu kesukaran besar yang kita alami itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena keberdosaan kita, tidak selalu juga. Terkadang Tuhan mau mengajar dan mendidik kita melalui penderitaan yang kita alami. Sehingga mau tidak mau, manusia itu akan datang kepada Tuhan. Oke, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketahuilah, ya bangsa-bangsa, terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pinggangan dan terkejutlah, berikat pinggangan dan terkejutlah. Kenapa kok terkejut? Karena gini ya, bangsa Yehuda nanti kalau kita lihat sejarah, memang bukan habis lenyap dihancurkan oleh Raja Asyur. Tetapi bangsa Yehuda itu akan hancur di bawah pembuangan ke Nebukadnezar di Babel. Jadi kisah ini memang suatu yang mengejutkan bagi bangsa Yehuda ya. Karena gini ya, Yehuda itu ibu kotanya adalah Yerusalem.
Dan di kota Yerusalem, seperti yang kita tahu, itu adalah bait Allah yang sangat dibangga-banggakan oleh bangsa Israel. Baik Israel Selatan maupun Israel Utara, semuanya membanggakan bait Allah lah. Nah, tapi dengan serangan daripada seperti ini ya, dari Asyur, dari Nebukadnezar, semuanya itu akan hancur bait sucinya. Itulah sebabnya nanti akan ada zamannya di mana Nehemia itu akan kembali dan Esra akan kembali ke Yerusalem dan memulihkan daripada segala sesuatu yang rusak. Tapi pertanyaannya, bukankah ini adalah sesuatu yang mengejutkan? Sesuatu yang selama ini kita bangga-banggakan. Kan Tuhan memang perintahkan membangun daripada bait Allah. Tetapi Tuhan mengizinkan juga bait Allah itu hancur. Saudara, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat mengerikan sekali. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang ini ya. Pertanyaan permulaan ini ya. Maher Shalal Hasbas. Apakah itu? Sudah kita jawab. Itu adalah anak Yesaya. Yang melalui nama daripada anak Yesaya itu, Tuhan berfirman bahwa segala kesukaran yang akan menghantam daripada kerajaan Yehuda itu akan dihancurkan terlebih dahulu oleh Raja Asyur. Apa hubungannya dengan kehidupan kita zaman sekarang? Hubungannya dengan kehidupan zaman sekarang adalah ada hal-hal atau apa ya istilahnya? Kejadian-kejadian jahat yang mungkin akan menghancurkan kita. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan menghindarkan kita daripada semuanya itu. Kenapa? Karena Tuhan memiliki maksud dan tujuan indah dalam hidup kita. Pertanyaannya sekali lagi, kalau kita lebih detail menggali daripada teks ini, kenapa Tuhan kok tidak rela Yehuda itu hancur, lenyap, habis? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Mesias akan datang dari keturunan Yehuda. Itu yang terjadi. Nah, kalau bangsa Yehuda ini hancur, ya Tuhan kan tidak setia terhadap janjinya sendiri. Betul tidak? Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia memiliki maksud tertentu terhadap bangsa Yehuda, sehingga dia jaga bangsa Yehuda sampai pada akhirnya, sehingga nanti saatnya ketika menurunkan Mesias, Mesias tetap dapat ditelusuri dari bangsa Yehuda. Nah, kalau bangsa Yehudanya ini sudah hancur, dihancurkan oleh Aram dan Israel Utara, Samaria, maka bagaimana janji Tuhan bisa terlaksana? Dari sini kita lihat, Tuhan juga mempunyai maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Sehingga temukanlah maksud dan tujuan itu. Hidupilah maksud dan tujuan itu. Itulah Tuhan juga menjaga kita dari segala kehancuran yang mungkin saja kita alami. Tetapi nyatanya tidak kita alami. Seperti Israel Selatan tadi. Yang mungkin saja bisa dihancurkan saat itu. Oleh bangsa Aram dan bangsa Israel Utara. Tetapi nyatanya tidak. Walaupun nanti pada akhirnya dibawa ke pembuangan ke Babel. Tetapi Tuhan tetap menjaga daripada suku-suku Yehuda ini nanti akhirnya kembali pada zamannya Nehemia dan zamannya Esra. Begitu ya. Jadi hari ini kita belajar kedaulatan Tuhan yang menjaga daripada hidup kita, karena Tuhan memiliki maksud yang indah dalam kehidupan kita. Itulah arti Maher Shalal Hasbas dalam kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati.